Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hyundai City Store Nippon Mall yang ada di Kota Makassar. Dan kali ini depan kita ada Hyundai Palisade. Yang mobil ini ini sekelas dengan Pajero Sport dari sisi dimensi ya. Tapi bedanya adalah mobil ini ada juga yang AWD, tapi mobil ini pakai yang monokok, nggak yang leather frame. Dan kalau kita lihat memang mobil ini kelihatan jauh lebih lebar daripada si kelasnya Pajero dan Fortuner. Nah, mobil ini lebih menarik lagi karena kenapa? Dia lebar, ground clearance-nya cukup tinggi, cuman nggak kelihatan tinggi karena mobil ini sekali lagi tidak dengan frame yang ada di bawahnya, karena mobil ini monokok, nggak leather frame. SUV monokok, biasanya SUV leather frame yang dikenal tangguh, sehingga mobil ini memang paling nyaman dipakai buat dalam kota ya, sesekali buat off-road karena ada yang AWD-nya juga, tinggal kalian pilih maunya kayak gimana. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Well, sekarang kita sedikit inspeksi keliling tentang si Palisade ini. Yang mencuri perhatian tentu adalah untuk semua mobil Hyundai itu menjadi identity, corporate identity-nya untuk model-modelnya kurang lebih sama semua. Dimana ada lampu di bagian atas ini yang itu tembus sampai ke bagian bawah, malah ditambahin sedikit lagi di sini untuk membuktikan bahwa seolah-olah ini tembus ke bawah nih. Nah, tembus ke bagian bawah, lalu kemudian sini ada lampu LED multi reflektor juga, dan ini ada 3 susun lampu dengan LED protektor. Paling bawah harusnya ada itunya, ada buat fog lampnya, lalu kemudian lampu utamanya nih, coba kita lihat. Nah, lampu sen yang posisi bagian atas tuh, termasuk yang ada di spionnya. Nah, terus di bagian depan dia nggak ada kamera depannya, berarti mobil ini nggak support buat kamera 360, hanya ada di Hyundai Santa Fe yang support buat kamera 360. Lalu kemudian ada sensor parkir, ada 4 nih, satu bagian bawah situ, satu tengah, dan seterusnya. Untuk harga, kalian biasanya ada yang tanya harga, kalian bisa langsung hubungi kontak dari deskripsi ya, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu bosku. Di situ ada WhatsApp kok, langsung di chat tanyain harganya, karena harga beda-beda untuk di masing-masing lokasi itu. Nah, tadi udah dari depan. Dan oh ya, sebelum kita pindah ke samping, kita nunjukin grillnya dulu. Ini grillnya, dia materialnya dengan warna chrome kayak gini, dan ini bagian dalamnya rada-rada karet gitu, tapi ini plastik. Nah, ini cukup besar ya untuk mendinginkan bagian dalam mesinnya, termasuk kalau salah dengan intercooler, entah itu intercooler atau buat AC, yang jelasnya ini sangat besar untuk mendinginkan bagian dalam sini. Nah, terus kita ke bagian atasnya. Di sini dia masih pakai yang frame besi, belum yang frameless, tapi sebenarnya lebih aman kalau misalkan diganti yang frameless. Ini kan biasanya ada yang jual kok yang konvensional bisa dipakai untuk segala jenis mobil. Nah, ke bagian samping. Di bagian samping sini ada over fender ya, warna hitam, tapi dia nggak membul keluar, dia hanya pemanis di bagian sampingnya karena memang mobilnya cukup lebar dan bodinya dibuat lebih lebar untuk menunjang tapakan atau pijakan kaki mobilnya yang juga lebih lebar. Mobil ini pernah saya lihat disejajarkan dengan Pajero Sport, dan mobil ini memang jauh lebih lebar kelihatannya dan lebih pipih, sehingga kelihatan lebih kokoh dan lebih lebih kayak nggak bisa keguling lah mobil ini kelihatannya. Nah, terus kita ke bagian kaki-kaki. Nah, ini bannya dia pakai yang Bridgestone. Bannya pakai yang Bridgestone, lalu kemudian untuk ukurannya 245/50 ring 20. Besar bosku. Dan untuk mobil sebesar ini, dia masih menggunakan 5 baut, bukan yang 6 baut. Cuman pakai yang 5 baut. Nah, cukup oke. Lalu kemudian velgnya dual tone dan metal dengan silver. Keren. Lalu kemudian ada side skirt lagi. Side skirtnya perpaduan antara warna hitam dengan warna silver, cakep. Nah, di sini ada spion dengan lampu sen, dan ini lampu sennya juga itu nggak sederhana bos, dibikin lebih lebih atraktif lagi dengan model kayak model huruf C kayak ini. Di bagian sebelah kanan juga ada. Lalu kemudian untuk handle pintunya dia dibuat warna putih semua. Kalau si Santa Fe di atasnya sini dibuat dengan finishing warna itu ya, warna silver, sama kayak bagian ini garis jendelanya ini warna chrome tapi. Terus baris keduanya juga di sini ada lagi
handle pintunya. Dan ini karena mobil ini keyless, tinggal kita kantongin dan kita pencet maka dia akan membuka. Dan ini pintunya tebal dan berat karena memang nantilah kita tunjukin bagian dalamnya, kita inspeksi ke sisi yang luar aja. Nah, terus baris keduanya juga sama. Ini handle pintunya cukup kokoh ya, cukup besar buat handle pintunya, dan biasanya kan handle pintu terpisah di bagian sini, ini menyatu benar-benar. Jadi ini benar-benar handle pintu yang mesti ditarik. Jadi nutupnya cukup butuh effort ya, karena untuk menunjang peredaman di bagian dalam. Garis jendelanya bagian warna chrome, lalu kemudian bagian atas warna hitam, dan sini finishingnya black glossy ya. Untuk pilarnya nih dibikin black glossy bos. Di atas ini ada roof rail dan ini besi bos. Dan ini tentu akan sangat kokoh buat kita masang roof rail di bagian atasnya. Cakep ya. Made in Korea, masih build up, belum yang dibuat di Indonesia bos. Ini masih made in Korea, di bawah sini masih tulisan-tulisan Korea semua. Kayak gitu. Lalu kemudian untuk ban belakangnya ukurannya masih sama dengan yang ada di depan dan sudah pakai rem cakram juga. Dan kalau kita lihat suspensinya sepertinya sama dengan yang dipakai di Santa Fe juga. Cakep ya. Di bawah dia pakai deh. Nih, cakep. Terus kita ke atas sini ada shark fin antena. Lalu kemudian di bagian belakang, sini nih sangat lebar kelihatannya. Ini sangat lebar bos. Kelihatan dari sini. Bahkan sampai saya mentok ke dinding itu masih susah buat ketemu kiri dan kanan, atas dan bawah ya, kiri kanan oke. Nah, tulisan Palisade sangat besar dari sini. Kelihatan ya, dari sini ke sebelah kanan. Lalu kemudian di sini ada 22D. Mesin yang dipakai mobil ini sama kurang lebih dengan yang ada di Santa Fe yang ada depan sana. Lalu kemudian ada blower, ada wiper bagian belakang. Lalu kemudian ada defogger bagian belakang, high mount soft lamp di bagian atas ini dengan spoiler yang besar bos, ya sekitar 15 cm ke bagian dalam kacanya. Nah, terus untuk bagian bawah ada muffler yang dia ada dua ya mufflernya, dan ada ban serep bagian bawah. Lalu kemudian sensor parkir dan mesti ada kamera mundur. Cuman sayang mobil ini belum pakai kamera 360, padahal si Santa Fe pakai kamera 360, yang ini enggak, padahal yang ini yang dimensi bodi lebih besar. Nah, di sini ada aksennya warna silver lagi kayak gini. Lalu kemudian untuk lampunya, lampu belakangnya kita coba lihat nih pada saat kita pencet remote-nya buat unlock. Di bagian belakang ya. Bagian bawah untuk lampu seinnya. Nah, kita ke sisi dalamnya. Dia tinggal dipencet aja kayak gitu, lalu kemudian pintu bagasinya kebuka. Dan kita tinggal pencet tombol yang ada di sini buat nutup. Ya, ini posisinya cukup tinggi ya. Kalau anak-anak sih nggak bisa. Tapi bisa dari remote juga buat diakses. Nah, mobil ini 7-seater dan ini 7-seaternya pastinya lebih lega. Apalagi kalau misalkan bagian bawahnya ini dilipat full kayak gini dan dia bener-bener rata lantai. Ini bahkan bisa kita rebahan di sini. Dan ini sangat jauh ke sana. Cup holder masing-masing di kiri dan kanan untuk bagian jok belakangnya. Lalu kemudian ada slot charging juga di sini. USB port. Dan ini ada karpetannya. Terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan lagi pastinya. Dengan ada tray bosku, tray dengan toolkit ya, ada dongkrak. Spare tire-nya di bagian bawah sini dan ada tray-nya juga di sini. Nah, keren ya. Terus sekarang kita tutup lagi. Coba kita tutupnya itu pakai remote yang ada di sini, tinggal di hold. Dia menutup bosku. Tinggal pakai remote-remotean aja. Sekarang kita ke baris kedua. Sebelum kita ke bagian depan, karena biasanya mobil kayak ginian tuh istimewanya ada di baris kedua. Yang depan biasanya buat driver. Nah, itu ada tray lagi bosku untuk kalau kita mau lebih privacy. Ini bisa ditutup kayak gini. Jadi lebih privacy. Orang dari luar nggak bisa ngelihat kita ke dalam. Coba kita tutup. Ini sangat gelap, nggak bisa kelihatan dari dalam. Coba kita buka untuk ngebandingin seberapa gelap kalau misalkan traynya ini dilepas dan tutup.
Nah, bener kan? Itu bedanya jauh, bos. Yang ini masih rada kelihatan dikit sekalipun udah pakai kaca film. Nah, terus di sini untuk sandaran tangan dia materialnya dengan kulit dan jahitan asli pastinya. Lalu kemudian dudukannya, sandarannya juga dengan kulit, dan bagian atas ini aksennya karbon buat lock unlock pintunya, dan ini dia dengan warna silver. Ada cup holder 2 buat kopi di bagian sini, biasanya buat botol di bagian depannya. Lalu kemudian di bawah ada botol holder, speaker lagi, dan ada skirt plate tulisannya Palisade di bagian bawah. Nah, untuk baris kedua ini joknya, wah ini warnanya apa ya? Ini warna merah atau apa nih? Aduh, yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar, ada di bawah. Ini joknya bisa buat recline. Dan bisa buat dilipat ke bawah. Dia kalau dilipat ke bawah sih so far nggak bener-bener rata sih, tapi ada skatnya di bagian tengah. Cuman ini masih bisa dimundurkan untuk membuat si pelipatannya jadi bener-bener rata lantai. Ini buat slidingnya ada di bawah. Coba kita mentokin, lalu kemudian kita turunkan. Ini benar-benar rata lantai nih kalau kita turunkan. Cuman masih ada space di tengahnya yang kosong karena mobil ini 7-seater, tapi 3-nya bukan yang di tengah, 3-nya yang ada di belakang. Makanya lebarnya itu nyampe ke belakang. Nggak cuma di bagian depan aja lebarnya. Nah, headrestnya cukup tebal pastinya, dan ini tentu akan mendukung kenyamanan bagian kepala kita. Dan ini material kulitnya yang mewah, bosku. Pantas mobil ini mahal. Memang semahal kualitasnya, dan ini joknya dengan perforated, dan ini tembus ke bagian dalamnya. Cakep ya. Nah, terus ini bagian dalam sini. Ini akses buat ke belakang nih bisa ada di dalam sini. Coba kita duduk buat ngerasain gimana jadi bos. Oh ya, mobil ini seatnya pakai yang captain seat ya. Di sini ada sandaran tangan yang bisa diturunkan di kiri dan kanan, dan kita berasa benar-benar jadi bos kalau duduk di sini ya. Benar-benar berasa bos nih. Terus bagian bawah sini ada buat AC-nya, pengaturan AC sesuai dengan yang kita inginkan. Benar-benar kita bisa mengatur AC sesuai dengan keinginan kita. Lalu kemudian ada power outlet di bagian bawah. Dan ini legroomnya sangat luas kalau misalkan kita fullkan ke belakang kayak gini untuk joknya. Nah, AC di bagian atas bisa diatur sendiri. Terus di sini ada gripnya lagi, lampu bacanya kiri dan kanan. Terus di atas ini ada sunroof yang kita bisa ngatur sendiri untuk buka tutupnya. Nah, cuman ini dibukanya elektrik ya. Nih. Ini sunroof, ini moonroof biasanya. Kayak gitu. Dia terpisah, nggak memanjang kayak si Santa Fe. Cakep ya. Nih layout dashboardnya bos. Mewah, kayak kokpit pesawat juga nih. Kayak kokpit mobil-mobil mobil-mobil bongsor ala mobil Eropa. Cuman kekurangannya adalah dia nggak ada footstepnya. Di bagian bawah nggak ada footstepnya karena memang mobil ini nggak setinggi semacam kayak Pajero Sport atau Fortuner atau mobil-mobil leather frame lainnya. Sekarang kita di sisi driver. Nah, untuk sisi driver juga tetap dibikin nyaman, bosku. Tetap dibikin nyaman untuk sisi drivernya. Ini. Lalu kemudian di sini ada ada sandaran tangan dengan material kulit di sini. Dudukan dan sandaran tangan dengan material kulit. Lalu kemudian ada jahitannya. Sorry, saya mesti ngambil seperti saya dulu. Nah, lagi test drive, dan ini mesinnya lagi dinyalakan, dan memang nggak berasa begitu bergetar ya, nggak berasa kayak suara mesin diesel pada umumnya. Nah, terus kita lanjutkan lagi, kita naik ke mobilnya. Oh ya, sebelum kita naik ke mobilnya, sini untuk power window-nya dia udah electric power window, lalu kemudian ada spionnya yang bisa diatur untuk pelipatannya di bagian bawah situ. Ya bisa diatur ya. Terus sini ada pengaturan joknya yang dia sudah pakai yang memory seat kayak gitu. Dan ini joknya bos. Ini joknya bisa buat diatur
recline-nya, lalu kemudian lumbar support bisa diatur dari sini, maju mundur, jadi dia 10 arah, benar-benar 10 arah. Nah, transmisinya otomatis, lalu kemudian sama dengan Santa Fe, di sini ada tombol parkirnya yang ditaruh tersembunyi di sini. Lalu kemudian ada buat buka tutup pintu bagasinya, blind spot monitoring sambil kontrol untuk leveling lampu. Nah, coba sekarang saya naik ke atas mobil ini. Dan ini cukup tinggi ya untuk mobil sebesar dan setinggi ini tanpa dilengkapi dengan footstep. Nah, kita mulai dari sisi mana nih? Kita mulai dari sisi bagian sini nih, tengah. Untuk bagian tengah di sini ada buat cup holdernya, tapi ini unik ya, gimana cara ngeluarin yang ini ya? Oh, sorry, push. Nah, cakep ya. Yang satu lagi. Yeay. Keren juga, Bos. Di sini tinggal naruh minuman kita, dan kalau kita butuh tempat penyimpanan yang lebih besar lagi, ini tinggal dilipat ke dalam nih. Nah, kayak gitu sampai dibunyi. Nah, ya nggak effortless sih, tapi ya cukup oke. Terus dudukan tangannya di sini atau sandaran tangannya cukup oke, tingginya pas. Gak mesti kita memiringkan badan. Tempat penyimpanan cukup besar, ada 2 tingkatan, dan ini bisa dilepas juga sama kayak yang ada di Santa Fe. Ada power outlet di bagian bawah. Itu ada USB slot juga. Nah, itu bisa ditutup. Terus nih naruh barang, tapi ya jangan yang basah-basahan sepertinya ya, karena di situ ada kelistrikan. Nah, terus ini ada sepertinya mode berkendara. Oh enggak ya, di sini ada mode berkendaranya. Ini untuk menutup bagian belakang tempat penyimpanan barang ini. Kalau buka tinggal pencet. Aha, cakep ya. Jadi privacy, dan ini materialnya sepertinya karbon kayak gitu, Bos. Nah, terus mode berkendaranya bisa diatur dari sini. Untuk mode berkendaranya bisa diatur dari sini. Lalu kemudian ada auto hold-nya juga. Lalu kemudian ada kamera 360 yang bisa diakses dari bagian situ, Bos, bagian samping situ. Kamera 360, sensor parking. Lalu kemudian ada buat joknya. Ini buat pendinginan, dan heater juga ada kayaknya. Wah, mantap ya. Transmisi dia nggak pakai tuas lagi, Bos. Dia pakai tombol buat driving, buat netral, buat maju, netral, mundur, reverse, atau parking. Nah, untuk parking brake-nya tadi kita udah tunjukin. Lalu kemudian untuk AC-nya ini lebih modern daripada yang ada di Santa Fe. Nah, ini parking brake-nya, AC-nya dia ada layarnya di sini, dan ini buat auto bisa, buat synchronize dengan unsynchronize juga bisa. Tergantung keinginan. Buat front defogger, buat off kan, lalu kemudian buat AC-nya, dan ini untuk power blower-nya, arah semburan, untuk AC belakang, rear defogger, dan sirkulasi udara. Cukup komplit ya. Cukup komplit. Nah, terus di bagian sini ada lagi nih tombol-tombolan nih. Nah, ini kita tunjukin lagi. Ada tombol-tombolan unik lagi di bagian situ tuh. Nah, di sini pasti lampu hazard ya. Ini. Sorry kalau rada gelap ya. Karena memang di sini posisinya kita lagi indoor, Bos. Jadi di sini ada radio, ada media buat lampu hazard, ada sync track, lalu kemudian setup, tune, file, enter, dan seterusnya. Ada volume bisa diatur dari sini. Ini akses buat head unitnya semua, karena memang sebenarnya lebih berfungsi ya kita buat mengakses head unit. Karena kenapa? Lebih enak kita buat mengakses head unit sambil kita mengemudi dengan memainkan tombol tuas yang ada di bagian bawah tuh. Tombol-tombol yang ada di bagian bawah. Mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shifter, lalu kemudian di bagian sebelah kiri buat wiper, sebelah kanan buat lampu. Nah, untuk di bagian setirnya, dia di sebelah kiri ada buat ngangkat tutup telepon, audio switch, lalu kemudian voice command, ada mode, cruise control sebelah kanan. Mantap, dan ini tentunya bisa buat tilt dan bisa buat teleskopik. Cakep ya? Mantap dong, Bos. Nah, ini mobil impian kalian kalau kalian udah jadi bos ya. Bisa buat dipakai sendiri, bisa buat disupirin juga. Cakep. Terus di sini ada spion tengah ya bener, yang sudah pakai elektrokromatik.
Nah, itu bosku sekilas tentang Hyundai Palisade. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan kalau kalian tertarik dengan mobil ini silahkan hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif keren dan menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.